warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa qiblatul ummati aman, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan lanjutan. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita harapkan materinya dapat disampaikan dengan baik. Kita beri waktu 5 menit. Pada pemateri kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul kembali di kelas ini guna melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemeliharaan Media Pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Paulina dan Agustina. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional bertugas untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar dapat dilihat dari hasil belajar atau output dan dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat memicu siswa untuk belajar dan menguasai pemahaman ilmu yang berada padanya. Menurut Association for Educational Communication and Technology dan Banks, sumber pelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru baik secara terpisah maupun dalam gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar benda dan orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan di kalangan itu. B. Fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki fungsi yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang kedua memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual, yang ketiga memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran tersebut, yang keempat lebih memantapkan pembelajaran, yang kelima memungkinkan belajar secara seketika, yang keenam memungkinkan pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Sumber belajar sebagai bagian dalam proses belajar mengajar mempunyai manfaat besar sehingga dengan memasukkan sumber belajar secara berencana maka suatu kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien. Adapun manfaat sumber belajar meliputi A. Memberikan pengalaman belajar secara langsung pada peserta didik. B. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung. C. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam kelas. D. Dapat memberikan informasi yang akurat. E. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. F. Dapat memberikan motivasi yang positif apabila pelaksanaan diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. G. Dapat memacu untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berkembang lebih lanjut. C. Jenis-jenis sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar menurut Nana Sujana terbagi ke dalam 5 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar tercetak seperti buku, majalah, dan koran. Yang kedua, sumber belajar mencetak seperti film, slide, radio, dan video. Yang ketiga, sumber belajar berbentuk fasilitas seperti aula, perpustakaan, dan studio. Yang keempat, sumber belajar berupa kegiatan seperti seminar, wawancara, dan observasi. Yang kelima, sumber belajar berupa lingkungan seperti taman, kota, dan pabrik. Jadi pemanfaatan sumber belajar. 1. Pemanfaatan sumber bacaan. Pedoman penggunaan bahasa bacaan sebagai sumber belajar, misalnya menggunakan buku teks. Seringkali buku teks merupakan buku sumber utama yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 2. Penggunaan sumber belajar yang bukan dari bacaan. Kalau penggunaan sumber belajar yang bukan bacaan dalam pembelajaran, misalnya film, guru akan membelajarkan siswa topik keanekaragaman budaya Indonesia atau keanekaragaman ragam flora dan fauna di Indonesia melalui film atau video
video. 3. Penggunaan masyarakat sebagai sumber belajar. Pola penggunaan masyarakat sebagai sumber belajar, misalnya melakukan kunjungan karya wisata ke kantor pemerintahan kabupaten atau kota bagian. 4. Penggunaan dan pemanfaatan sumber belajar di sekitar sekolah. Usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah antara lain A. Perpustakaan. 5. Lingkungan keadaan sekitar sekolah. Selain perpustakaan, kita pun dapat menggunakan keberadaan masyarakat sekitar sekolah atau lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dimanfaatkan jika relevan dan sesuai dalam proses pembelajaran. Kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Pemilihan media dan sumber belajar merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya perlu dipertimbangkan. F. Media pembelajaran pada anak usia dini. Adapun contoh media yang dapat digunakan pada anak usia dini guna mengembangkan aspek perkembangan anak yaitu 1. Balok atau kotak bangunan, 2. Kotak-kotak huruf, 3. Boneka, 4. puzzle. Kami membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Sini saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang guru tidak mampu menggunakan media pembelajaran? Apa solusinya? Saya sejauh ini izin bertanya, apa yang terjadi jika pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran? Jawab pertanyaan dari Naufal. Bagaimana jika seorang guru tidak mampu menggunakan media pembelajaran? Solusinya, solusi bagi guru yang kurang minat dalam menggunakan media pembelajaran ialah belajar kembali tentang kreativitas dalam diri agar dapat mengembangkan bahan-bahan apa saja yang dapat dibuat. Kemudian guru harus belajar media yang dibuat agar guru tersebut dapat memahami dan menemukan arti pentingnya sebuah media. Ya, pertanyaan dari Kak Sita oleh kerja. Apa yang terjadi jika pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran? Jawabannya, apabila dalam proses pembelajaran tidak menggunakan media, maka tidak akan terjadi proses pembelajaran. Hal ini disebabkan komunikasi antara pendidik dan peserta didik berlangsung secara tidak optimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.